Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat dan menyaksikan sebuah tayangan di mana salah satu tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi dan juga salah satu peneliti abal-abal dari pembenci Pak Jokowi, yakni Roy Suryo. Tiba-tiba di hadapan penasihat hukumnya, dia dengan lantang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini legal. Waduh. Legal? Apakah ini tanda-tanda dia minta damai dengan Pak Jokowi? Karena di sisi lain, ketika Roy Suryo menjelaskan banyak hal mengenai Pak Jokowi beserta dengan ijazahnya, Roy Suryo tiba-tiba keselak sampai susah napas, teman-teman. Aduh, kasihan banget. Apakah ini juga pertanda hal buruk akan menimpa Roy Suryo? Karena saya juga punya tayangan di mana Bapak Susno Duaji, mantan Kabareskrim Polri, yang kemarin sempat dinilai mendukung dan membela Roy Suryo, ternyata sekarang beliau mengeluarkan statement yang sangat mengejutkan. Dan Roy Suryo sempat kaget dan tidak mengira kalau Pak Susno akan mengatakan hal itu. Di mana beliau menjelaskan bahwa beliau hormat dan respect kepada Pak Jokowi yang akan menunjukkan ijazahnya di pengadilan dari SD sampai S1. Dan juga Pak Susno mengatakan dengan tegas bahwa beliau yakin kalau ijazah Pak Jokowi itu asli, kalau nanti UGM bisa membuktikan itu di pengadilan. Waduh, nasib Roy Suryo makin buruk nih. Nah, terakhir kita akan menyimak sebuah tayangan di mana salah satu staf dari Bang Pitra itu mengajak dan menantang duel Rustam Effendi yang kemarin mengajaknya ribut di Rakyat Bersuara. Nah, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Oke. Ya. Kalau yang didapatkan dari KPU, ya, itu fotokopi yang memang legal. Ya, Lihat bedanya. legal. Kalau ini yang dari KPU yang sebelah kiri, ini logonya benar, logonya perfect. Oke. Ini logonya Pateng Pletot. Ini logo. Dokter, itu Gotham City. Gotham City dan seperti Istana Kelelawar Nusantara. Makanya, terus Nggak nggak ada. selesai lagi mangkrak. Iya, mangkrak. Ya, ada Mangkrak bagian katanya. kasar dan padahal biayanya membengkak dari 500 sekian miliar menjadi 600 sekian miliar. Ya. Nah, apa yang tadi disampaikan? Dokter, itu ya. Ada tanda nih. Jangan Lisa ini malah hanya menjadi ucapan yang itu hanya menjadi hafalan dari Jokowi atau anaknya. Kita mendengar pada wawancara selama lebih dari 1 jam 10 menit di salah satu TV swasta, Jokowi berulang-ulang mengulangi 4 kata itu: AI, coding, algoritma, machine learning. Ini konyol sekali. Dia hanya bingung tanpa tahu maknanya. Diulangi terus dan perkataannya itu nanti Dokter Tifa yang akan bisa menganalisis. Tampak betul itu hafalan, ya, bukan hipokampus. Nah, jadi Tetapi untuk menuju ke pengadilan yang agak susah ya. nah, Karena apa? Harus dibuktikan dulu ijazah itu asli apa palsu. setuju itu. Dan saya yakin itu asli. Pak Susno Kalau yakin itu asli. ada buktinya. Siapa yang bisa membuktikan itu? Tolong pada kesempatan ini mudah-mudahan UGM mendengar gitu. Jelaskan bahwa ijazah itu asli dan sah. Betul. Sah itu adalah cara perolehannya yang benar. Nah. Bahwa ijazah itu asli dari UGM. Untuk mendapatkan itu betul dia sebagai mahasiswa, betul dia kuliah, betul memenuhi semua persyaratan yang saya tidak tahu apa persyaratan itu. Mungkin Pak Roy yang tahu. Nah, dan itu semua sudah diserahkan UGM ke penyidik dan nanti akan dibuka di pengadilan. Dijawab mesin Nah, AI, Pak. itu akan lebih meyakinkan lagi. Nah, kalau UGM bisa membuktikan itu, saya yakin Pak Jokowi akan apa yang dikatakan dia mencemarkan nama baik itu terbukti ya. Karena apa, namanya memang baik dikatakan tidak baik. Itu. Tetapi kalau seandainya itu UGM tidak bisa membuktikan, Yes. maka orang yang berkata bahwa ijazah itu palsu berarti dia tidak berbohong. Ya. Saya netral di sini, saya tidak memihak siapapun juga. Pengadilan ada yang terbaik, tetapi pengadilan panjang. Dia. Pengadilan yang terbaik. Siapa yang misalnya merasa dirugikan,
Saya hormat dengan Pak Jokowi kalau siapa yang menuduh, dia yang buktikan. Pak Roy CS menuduh palsu. Ya, Sudah membuktikan. jelas palsu ini. Oke. Sebagai seorang penyidik, saya berpandangan penyidik itu dalam mengungkap suatu masalah pasti membuat suatu asumsi. Tapi asumsi harus didukung dengan alat bukti. Pertama kita hormat dan menghargai Pak Jokowi yang telah berani tampil menyatakan ijazahnya asli. Akan dilihatkan di pengadilan. Akan. Nah, ini kita hargai, tetapi kita luruskan sedikit. Untuk sampai ke pengadilan itu harus melalui proses, yaitu di penyidik dulu. Akan dilihatkan di penyidik, kemudian nanti penyidik ke penuntut. Mudah-mudahan beliau keseliau lidah. Jadi artinya sudah di tangan penyidik itu mudah-mudahan ya. Karena beliau bukan orang hukum juga. Saya pastikan sudah, Pak. Nah, Saya lihat berita kalau sudah- acara sitanya saya lihat. Kalau sudah ya alhamdulillah. Nah, Keselio. kemudian akan ada di pengadilan Solo tadi kata Pak Roy. Iya, Kemudian yang berikut, harus. saya sangat tertarik dengan Pak Jokowi katakan siapa yang berkata dia yang membuktikan. Yes, itu benar. Dia melemparkan isu tentang itu. Saya yakin Pak Jokowi sudah punya data tentang siapa orang gede, bahkan siapa yang asing tadi. Nah, Tinggal dia buka. Tambah asik. Kalau dia tidak membuka itu, dan saya yakin Pak Jokowi akan buka. Saya yakin-yakinnya 2.567% saya. Wih, Jadi kalau dia tidak prediksi intelijen. tidak prediksi reserve gitu. Oh, berat. Kalau dia buka maka akan terang benderang. Tetapi kalau tidak buka, maka ini akan menimbulkan suatu perpecahan atau kegaduhan baru lagi. Maka dia akan menjadi bola liar. wah. Nah, mudah-mudahan waktu dekat, udah cukup lah media ini menikmati ini. Televisi menikmati ini udah cukup dan sebagainya. Medsos sudah cukup juga, beliau buka. Orang besarnya adalah ini. Yang gede dikatakan Pak Ridwan Hisam tadi, ini dia. Ini pendidikan politik yang bagus. Kalau tidak begitu, maka bola liar tadi akan balik ke Pak Jokowi. Liar. Sebagai prediksi reserse ya. Baliknya apa? Satu dikatakan orang, Pak Jokowi melimpar isu, ini adalah siasat dia untuk bersembunyi. Nah, itu. Mengalihkan isu politik. Tapi saya tidak yakin, nggak mungkin Pak Jokowi sebodoh itu. Iya, betul Pak, betul. Pak Jokowi Presiden Republik Indonesia 10 tahun, 280 juta rakyat, sekian puluh ribu profesor dipimpinnya, nggak mungkin beliau akan bersembunyi di balik isu itu ya. Pak Ridwan ya, Siap. nggak mungkin dia akan itu. Nah, mari kita tunggu bahwa ini bukan siasat untuk lempar bola. Dan tadi satu katakan, siapa yang menuduh, dia yang Dia yang buktikan. buktikan. Pak Roy CS menuduh palsu, Ya, sudah membuktikan. jelas palsu ini. Oke. Kemudian Pak Jokowi juga harus menangkis itu dengan membuktikan ini aslinya. Ya. Di pengadilan katanya. Ijazah saya asli, kemudian skripsi saya juga sah, Nah, kuliah saya juga sah, dan ini kita minta UGM, maaf ya, alumninya Pak alma maternya Pak siapa? Ya. Roy, jangan UGM sembunyi, bela, cocok. bersuara yang jelas, asli. Cocok. Kan Ini udah. bukti skripsinya. Udah dua kali, Ini Pak. dosen apa, Pak Roy? Udah. Ini dosen pembimbingnya. Iya, Pak Kasito. Udah kan? Oke, Mana? kalau itu sudah semua, IAI-nya UGM sudah bilang, Pak, kalau itu palsu, dia nggak lulus. Udah, IAI-nya UGM gitu. saya netral Pak Roy. Saya hormat dengan Pak Jokowi kalau itu dia buktikan. Terima kasih. Oke. Hormat sama Pak Akhirnya Pak Jokowi ungkap sosok besar yang bermain di balik isu ijazah palsu. Sudah dirancang 4 tahun. Wow. Kalian mau tahu juga nggak siapa sih sosok besar yang bermain di balik isu ijazah palsu? Kalau kalian mau tahu, simak video ini sampai akhir. Mas Roy, ini kan jalannya Mas Roy untuk teman-teman untuk membuktikan ijazah Pak Jokowi ini kan kayaknya menjalani jalan berliku-liku, berbatu-batu gitu, berat banget. Pernah nggak ngobrol sama Pak SBY, tolong dong ini bantu kita atau gimana gitu? Nah, Pernah nggak? pada saatnya nanti akan saya ceritakan. Sekarang Kita kan akan gitu. jadi jangan. Jangan. Tapi sikap Pak SBY sendiri gimana sekarang? Sikapnya bagus dan sikapnya beliau senyum ketika menerima buku Jokowi Surat Bebas. Udah terima ya Pak? Udah. Apa komentarnya apa? Udah, komentarnya nanti deh, itu akan jadi cerita yang tersendiri. Nah, dari video tadi sebenarnya kita udah bisa simpulkan siapa sih sosok besar yang bermain di balik isu ijazah palsu ini. Betul. Roy Suryo itu kan kemarin mantannya.
Mantan kok dirangkul kembali, mau dijadikan tumbal atau mau dijadikan apa? Jadi apa yang dikatakan Pak Jokowi itu benar. Nggak mungkin isu ini sampai bertahan 4 tahun kalau nggak ada kepentingan politik. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jigigis. Salam Cikikis. Iya, 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 iya. Yang Politisasi. tergambar. Anda sedang berpikir bahwa Pak Jokowi itu sedang berseteru dengan Anda. Enggak, dengan rakyat ya. Anda itu hanya remah-remah kecil dari satu operasi besar yang sedang Pinjam kata dijalankan. teman saya. Anda harus kecil, paham ya. ini. Enggak. Ibarat satu orkestra, ada gitar, ada gendang, ada sebagainya. Anda cuma senar tali satu. Enggak apa-apa, Debunya senar mungkin, bisa goyang debunya. besar enggak apa-apa. Inilah Ya, mengakui kan berarti. Yang, apanya? Mending Bukan, jadi nanti gajah. dulu, Mending dengerin semut dulu kecil dong. bisa membunuh gajah. Kali tumbal doang, Roy. Ya, tapi Anda terjebak dalam permainan Bercaci doang. para orang-orang Gajah. yang sedang menggunakan Anda tanpa Anda sadari dan Anda merasa besar bangga saya berhadapan dengan orang Enggak, besar. saya kecil kok. Saya kecil, Ya kan? nggak pernah merasa besar. Iya memang kecil. Loh, Kalau memang gede kecil, Anda kecil ngakuin gimana? kecil. Nggak muat Kayak nanti debu buktinya dia. situ. Kecil ngakuin kecil daripada Tenang kecil dulu ngakuin dong, besar. tenang dulu. Oke, enggak apa. Lu kan nyebut nama saya. Kegugupan saya Anda jawab ini dong. menandakan bahwa Anda sedang menyadari bahwa hari ini Anda dimanfaatkan oleh politik. Waduh, enggak. Benar, Oke, enggak. Udahlah kemarin Anda juga Udah, sudah. enggak masuk politik ngapain? Ini Jadi bawa politik. kan begini, Anda tadi Picik mengatakan banget apa pikirannya. benar? Ya seperti itu. Lebih picik Ada kau lah. tadi yang disitir oleh Kakanda Ginting, ya sebagai seorang akademis tentang ngomong dong langsung. Iya. Politiknya begitu kayaknya, Bang. Wah, Kenapa? politik kotor itu. Selalu saja politik itu dapat dirasakan, tapi tidak dapat dia dipegang. Aduh, Kita pengecut. bisa, oh ini perasaan. Jadi ini bukan dagang mangga, Om. Iya. Anda berpikirnya bahwa hari ini Anda sedang berdagang mangga, Jangan bisa politik dipegang-pegang, munafik. dipilih. Saya 15 tahun udah di politik udah ngerti. Sudahlah. Nah, Politik apalagi munafik. Anda orang politik pernah jadi Dulu. menteri. Iya. Betul ya? Di partai mana? Makanya saya Di udah partai mana itu dulu? Loh, saya partai. Loh, ya saya mau nanya. Kenapa? Partai mana? Ngapain udah sebut-sebut saya Lah partai? ya Nggak kan punya masa hak. nanya aja nggak boleh. Nggak Kalau punya Pak hak. Jokowi suruh jawab. Loh iya, terus Kalau jawab buka ya. rekening ntar dulu. Loh iya, dia pejabat publik. Inilah Dia pejabat maksud publik. saya yang mau Kalau saya bukan sampaikan pejabat begini, ini Mas. nggak ngerti undang-undang nih. Bukan. Aduh, Yang kasihan mau saya politiknya. sampaikan Jangan begini. pilih partainya deh. Yang Kalau mau nanti saya undang-undang ini sampaikan. konyol ini. Panik Roy Suryo ya kan, panik dia. Langsung keluarin jurus terakhir ya kan. Konyol banget. Jadi hari ini Langsung yang keluarin ingin jurus saya terakhir dia. sampaikan. Partai gajah nggak punya Atas ijazah ya kayak gitu. isu rekening itu, ini saatnya karena sudah diketahui, Anda boleh kemudian menggedor kembali Oke. wadah. Oke, baik. Jangan Saya lupa ke- kita. Nih, untuk Rustam, kalau ente mau bengkelai sama aneh nantang ente ya Rustam ya. Tapi ingat, aneh tidak mau di lapangan terbuka, bukan level aneh. Tapi aneh nantang ente di ring tinju Ring tinju ya kan. sama kita buat perjanjian di atas notaris. Aneh yang bayar notarisnya ya. Tidak akan satu sama lain tidak akan menuntut bila mana ada yang cedera ataupun itu Waduh, terluka. waduh. Itu. Aneh tantang nih, Rustam nih. Kan nanti kemarin mau mukul aneh, ya kan? Aneh nggak mau ngelawan, bukan nggak mau ngelawan. Aneh menghormati acara tersebut, ya. Itu satu. Yang kedua, aneh menghormati Bang Pitra. Ya. Aneh ngeliat Bang Pitra, ya kan? Aneh bukan tipe kal pengecut. Jangan kata ngalah, seringnya aja aneh ogah. Pokoknya sekali lagi aneh, kalau ente nggak mampu bayar ring tinju, aneh yang bayarin. Bener, aneh yang bayar. Ini mantap ini nih. Kelas. Tapi ingat, notaris aneh yang nanggung. Notaris aneh nanggung dengan catatan tidak akan satu sama lain menuntut. Ya. Bila mana ada yang cedera, terluka, bahkan mau gimana, kita adakan ring tinju oleh Rustam, silakan monggo. Berarti terhadap si siapa namanya Rustam tadi ya, ini tantangan terbuka dan tantangannya sangat-sangat gentle ya, sangat gentle. Jadi Bang Peci Merah akan menyediakan ring tinju ya. Tanda tangan notaris juga ditanggung oleh Bang Peci, itu segala risikonya ya. Berarti ini sudah nggak main-main. Like and follow. Waduh, ngeri sekali ya. Kalau hanya ijazahnya saja, dokumen lain tidak mendukung, ya kita perlu menyaksikan keaslian daripada ijazah tersebut. Tapi manakala teman kuliahnya, terus memang Pak Jokowi kuliah di sana, ada nilainya, terus kemudian ada skripsinya, terus ada wisudanya, ada rektornya yang mengakui, harusnya selesai. Karena kan sebetulnya kalau kita melihat kepada parameter pendidikan, itu kan seperti itu gitu kan. Nah ini menjadi barang yang aneh
bin ajaib menurut saya. Sekelas UGM sudah nggak dipercaya gitu kan. Padahal produknya dari sana. Terus percaya dengan siapa? Hah? Mau kita berkata kepada, oh ini harus percaya kepada Roy Suryo, kan jadi nggak benar. Roy Suryo itu siapa? Gitu. Makanya saya setuju. Karena sekali lagi, hakim itu adalah wasit yang bisa menentukan asli dan tidaknya ijazah tersebut. Kalau nanti hakim sudah menyatakan ijazahnya Pak Jokowi asli, kemudian diketok palu asli, selesai. Walaupun mungkin nanti ada banding dan lain sebagainya kalau memang ada upaya hukum ke sana. Tapi minimal dengan adanya putusan itu, saya juga masih belum yakin, walaupun itu nanti ada putusan-putusan itu, mereka tetap meyakini bahwa nggak yakin. Saya juga masih meragukan itu. Tetapi konteks putusan, konteks sebuah vonis, ya itu kan nggak bisa diganggu-gugat. Pak Swadi meragukan apa? Oh enggak, itu udah nggak masuk dalam praduga lagi. Itu merupakan bagian dari vonis. Kalau vonis itu kan ada dua hal yang masuk dalam vonis. Penentuan ijazah dan siapa pelaku tindak pidananya. Di situ divonis, ya kan? Ijazahnya asli. Berarti Roy Suryo dan kawan-kawan divonis sesuai dengan ketentuan hukum. Itu nggak ada lagi di sini. Langsung masuk bui ya kan? Tak bersalah atau presumption of innocent udah nggak ada lagi. Semua sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Itu yang saya salut. Kasus gonjang-ganjing ini, Pak, sebetulnya adalah bukan kasus pidana murni mengenai tuduhan menggunakan ijazah palsu. Itu bukan itu, Pak. Ini kasus ini murninya adalah pertentangan antara pembenci Jokowi melawan yang pendukung Jokowi. Itu yang terjadi, Pak. Tapi entry point-nya pakai menuduh ijazah palsu. Siapa pembenci yang Jokowi itu? Saya sebutkan dulu kriterianya. Satu, orang yang pernah dipecat. Orang yang partainya pernah dibubarkan. Orang yang kalah perang di Pilpres maupun Pileg. Ini jenderal goblok kayak gitu Pak Jody. Itu yang saya baca di netizen. Bagi saya enggak, saya dulu pertama kali saya enggak mampir ya karena sudah dianggap termul juga, Pak. Bukan termul, saya Pak penasihat tadi goblok, jenderal. Waduh. Ada Pak itu. Aduh, sadis banget. Sadis, Pak. Harusnya polisi. Makanya saya bilang tadi ya, ini kekeliruan dari polisi karena tidak cepat menyelesaikan masalah itu. Itu kalau saya sih jadi percepat kasus ini, Pak, gitu, supaya ada kepastian. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan saya sepakat dengan Pak Ariantoso tadi. Harusnya kepolisian segera menyelesaikan dan menuntaskan kasus ini. Agar gonjang-ganjing yang terjadi di tengah masyarakat, perpecahan-perpecahan yang terjadi di masyarakat itu sudah bisa diredam. Ini kan ya nggak bisa berhenti pertengkaran dan pertikaian ini. Karena Roy Suryo masih tampil di TV, Roy Suryo masih bisa menyebarkan omon-omon, Roy Suryo masih bisa berkuar-kuar di luar sama kayak Rismon, Tifa, dan kawan-kawannya. Itu yang membuat orang semakin teracuni. Jadi ini polisi harusnya cepet-cepet nih menuntaskannya. Ini aduh, saya juga capek gitu melihat orang-orang ini sana sini konferensi pers, sana sini omon-omon. Tapi tadi Roy Suryo sudah keselak sampai susah napas, teman-teman. Batuk-batuk lah dan segala macam. Apakah ini ada tanda-tanda akan ada sesuatu yang datang kepada Roy Suryo? Apalagi tadi dia sudah bilang ijazah Pak Jokowi yang dari KPU itu legal. Waduh, legal. Apakah ini pintu masuk Roy Suryo untuk mediasi dan minta maaf kepada Pak Jokowi? Dan tadi gimana menurut kalian tentang Bapak Susno Duaji yang yakin kalau ijazah Pak Jokowi itu asli, kalau UGM bisa membuktikannya? Dan UGM sudah 2 kali angkat bicara, 3 kali bahkan. Satu podcast, satu langsung Ibu Rektor yang bicara. Waktu podcast kan ada Ibu Rektor dan ada Dekan Fakultas Kehutanan. Nah, yang monolog itu hanya Rektor. Itu pun 2 kali beliau menjelaskan. Satu video yang nggak jauh dari podcast, yang kedua beberapa minggu lalu yang beliau kembali menegaskan mengenai jasa Pak Jokowi, mengenai dosen pembimbing skripsi, dosen pembimbing akademik itu Pak Kasmujo. Karena kan selama ini di framing Pak Kasmujo katanya bukan dosen pembimbing akademik Pak Jokowi, yang dimana yang lebih konyol lagi, Respon di Rakyat Bersuara mengatakan bahwa ada kawan Pak Kasmujo yang mengatakan bahwa Pak Kasmujo tidak kenal dengan Jokowi. Waduh, ini paling konyol lagi nih. Nah, peneliti Kodugan ini selalu percaya dengan informasi-informasi yang menyudutkan dan tidak baik untuk Pak Jokowi. Entah itu salah atau benar, yang penting informasi itu bisa menguntungkan mereka, pasti bakal digoreng. Dan itulah kebiasaan mereka, teman-teman. Dan kebiasaan Roy Suryo ketika kalah debat di TV, dia selalu menyerang orang, menunjuk-nunjuk orang, menjatuhkan mental orang. Nah, itu cara dia. Itu cara dia untuk menyerang orang kalau dia kalah debat.
Dan Pak Susno juga mengatakan hormat dengan Pak Jokowi karena mau menunjukkan ijazahnya nanti di pengadilan dari SD sampai S1. Dan beliau ingin segera kasus ini selesai di pengadilan. Ini sangat luar biasa. Dan gimana menurut kalian tentang Roy Suryo yang sudah ngadep kepada SBY dan menyerahkan buku Jokowi White Paper? SBY ini senyum-senyum ketika menerima buku itu. Waduh. Apakah senyumannya itu mengandung pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab oleh SBY? Senyumnya ini senyum apa? Senyum karena Roy Suryo sudah bekerja dengan baik, atau senyum karena nanti anaknya bisa melenggang kalau Roy Suryo berhasil gitu ya kan? Waduh, ini yang mana ini teman-teman? Yang mana yang benar? Ini perlu juga nih kita dalami nih isunya nih, karena di luar sana sudah tersebar, apalagi melalui Faisal Assegaf, bahwa ya yang harus bertanggung jawab SBY dan Megawati. Waduh. Gimana menurut kalian teman-teman? Coba komen di bawah ya. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.